Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fauzan Aisy izin menjelaskan terkait docking dengan aplikasi Biopia dan juga Pyrex untuk memasukkan ligand ke dalam suatu protein. Oke, di sini saya mulai dengan mencari pasta atau urutan asam amino daripada protein, di mana protein yang saya gunakan di sini adalah dari Giardia intestinalis isolat K057 glutamat dehidrogenase gene partial CDS. Oke, yang pertama kita copy dulu urutan dari asam aminonya seperti ini. Lalu kita translasi menggunakan translate tool dari sysmodel. Kita translate. Guna translate ini adalah karena kita perlu mentranslate ini ketika di modeling ke asam amino yang normal digunakan. Lalu kita copy yang mayoritasnya punya merah-merah seperti ini, karena ini adalah open reading frame dimana itu digunakan untuk memodelkan daripada proteinnya. Lalu kita copy di Swiss model interaktif. Sebentar, kesalahan, ternyata belum tercopy. Oke, kita copy seperti ini. Lalu kita cari template-nya dulu untuk mencari model yang pas untuk protein ini. Ini prosesnya cukup lama, hampir memakan 5 menitan. Karena itu saya sudah menyiapkan hasil yang sudah ada, dimana hasil dari ini nantinya akan tetap sama saja seperti ini. Yang seperti ini dicari di identitas yang paling mendekati 100 atau paling mendekati mirip. Lalu di build model, sendiri pun itu cukup lama, karena itu saya sudah menyiapkan yang sudah di build model. Nah, seperti ini. Sudah di build model. Lalu sebelumnya kita download dulu filenya dengan format WDB. Saya sudah mendownloadnya di sini, jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Kemudian kita assessment struktur dari ini atau kita nilai, dimana hasilnya nanti akan ada banyak di sini. Yang pertama itu ada Ramachandran plot. Kemudian ada Q-min disco dan alignmentnya juga, dimana nilai-nilai dan mol probability juga. Score mol probability score 1,3%. Kemudian Ramachandran outliers itu 1,52%, dimana nilai-nilai dari sini itu menunjukkan bahwa model yang digunakan untuk modeling protein kali ini itu terpercayanya bisa berapa gitu. Kemudian setelah itu sebelum kita melakukan dengan aplikasi Biopia dan Pyrex, kita download dulu ligand mereka, ligand yang akan kita masukkan maksud saya. Dan saya pilih di sini ada metronidazole. Kenapa metronidazole? Karena ligand ini digunakan untuk membuat obat. Kita download strukturnya dalam 3D conformer dalam format SDF. Kita save saja. Saya sudah men-save di sini, jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Oke, kita lanjut ke aplikasi Biopia. Di Biopia kita open atau bisa menggunakan kontrol tambah plus O. Kemudian kita masukkan model yang sudah kita download tadi di Swiss model. Ini ada modelnya. Oke, ini modelnya. Jadi di sini kita akan menambah hidrogennya, yaitu menambah kepolarannya. Sudah.
Selanjutnya kita save. Saya sudah men-save-nya di sini. Jadi saya tidak perlu men-save lagi sebenarnya. Tapi akan saya tunjukkan, kita harus men-save menggunakan format PDB, yaitu Protein Data Bank Files. Oke, lalu kita lanjut ke aplikasi Pyrex. Gimana di aplikasi Pyrex ini? Kita akan langsung saja load molekul. Lihat polar yang sudah ditambah kepolarannya tadi, modelnya. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita klik sini molekul, kemudian kita autodock, kita preparasi dengan ditambah makromolekulnya. Tunggu saja. Oke, sudah. Lalu kita open Babel untuk menambah ligand yang sudah kita download tadi. Nah, ini ligandnya. Jadi ligand ini kita langsung select, kemudian kita minimasi. Oke, setelah itu kita preparasi untuk ditaruh ke docking ligandnya, ke docking protein yang tadi. Oke, sudah ada di sini. Lalu kita ke Pinamizer, select molekul, kemudian langsung kita forward. Nah, saat di sini itu ada grid, yaitu pindah search space yang di sini. Ini kita maximize untuk melihat semuanya, untuk mengkomputasikan semuanya terdocking di dalam sini semuanya, makromolekul, ligand, dan yang protein kita tadi. Langsung kita forward dan didapat hasil yang seperti ini. Oke, banyak seperti ini. Lihat polar sudah juga dengan menggunakan mode dan binding affinity yang berbeda-beda, dimana juga RMSD lower bound dan upper bound. Dimana pentingnya nilai ini itu yang pertama di binding affinity ini menggambarkan energi bebas ikatan antara ligand dan protein, dimana semakin negatif atau semakin tinggi nilai negatif mana, semakin stabil kompleks ligand protein yang terbentuk, dimana pada hasil ini mode 0 itu memiliki nilai yang terbaik, yaitu negatif 5,4 kilokalori per mol, sehingga pose ini dipilih sebagai pose docking yang paling mungkin itu terjadi, dimana secara umum itu negatif 4, dimana kalau sampai negatif 4, dimana ini tidak sampai, itu ikatannya lemah. Tapi dimana range ini, dimana itu negatif 5,4 sampai 4,9, itu ikatannya sedang. Lalu ada mode, dimana mode ini menunjukkan konformasi atau orientasi ligand yang berbeda ketika berada di kantong ikatan atau binding pocket, dimana pada hasil ini ada 8 posenya. Pada mode 0 ini merupakan pose dengan energi paling rendah, sehingga menjadi pose utama, yaitu kemudian ada RMSD lower bound, di mana RMSD ini adalah root mean square deviation, di mana itu menunjukkan perbedaan posisi atom antara suatu mode dengan mode terbaik. Di mana mode 1 dan 2 itu memiliki RMSD sekitar 1 sampai 3 Armstrong. Artinya orientasi ligand itu masih mirip dengan mode terbaik. Dia ada visualisasi molekulnya. Nah, ini bisa di zoom juga. Oke, kesimpulannya itu adalah pose terbaik adalah mode 0 dengan binding affinity sebesar
negatif 5,4 kilokalori per mol, dan nilai tersebut itu menunjukkan afinitas ikatan di kategori sedang. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.